There's not much to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman, selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib. Happy weekend semuanya. Oh iya, gimana nih kabar bunda dan teman-teman di weekend ini? Semoga selalu sehat ya, semoga selalu dalam lindungan Allah. Allah permudah segala urusannya. Buat bunda dan teman-teman yang hari ini mungkin lagi kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan kembali. Amin, Allahumma amin. Terima kasih buat bunda dan teman-teman yang udah klik video Uma. Salam kenal yang baru bergabung ya. Nama Uma Wulansari. Uma saat ini tinggal di kontrakan sederhana dan mempunyai 2 orang anak yang bernama Zaid dan Zabib. Share kegiatan Uma hari ini lagi ya teman-teman. Alhamdulillah di hari ini Uma masih bisa share kegiatan. Sebenarnya ini tuh videonya udah pernah juga Uma bikin daily mini vlog. Tapi kalau di daily mini vlog itu kan cuman 1 menit kurang. Dan itu tuh nggak lengkap teman-teman videonya. Jadi karena pertimbangan itu akhirnya hari ini Uma upload lagi ya videonya. Tapi bedanya antara daily mini vlog dengan video Uma kali ini ada nih teman-teman. Kalau daily mini vlog itu kan kita nggak bisa ngebahas apa-apa, paling bisa cuman ngebahas tentang isi video karena durasinya kurang dari semenit ya teman-teman. Tapi kalau di video kali ini ada nih yang mau Uma bahas. Teman-teman pengen tahu nggak Uma ngebahas apa? Boleh banget ya ditonton video Uma sampai selesai. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, Uma di sini mau jelasin sedikit dulu tentang video. Seperti yang udah teman-teman lihat juga, ini Uma baru selesai nyuci piring. Tadi sendok-sendok udah Uma letakkan di tempatnya, dan ini piring dan peralatan makan lainnya Uma keringkan dulu di sini ya teman-teman. Nanti kalau udah kering, baru deh Uma masukin ke dalam lemari piring. Oke, setelah dapur bersih, baru deh kita mulai masak ya teman-teman. Nah, tadi Uma tuh ada beli kentang. Ini Uma ceritanya udah ke pasar ya teman-teman, tapi nggak Uma videoin waktu di pasar. Jadi Uma ke pasar yang harian gitu aja teman-teman, bukan yang pasar yang mingguan. Jadi tadi itu Uma beli kentang. Kentang sekarang harga di sini tuh 1 kilo di 13.000. Dia ada 2 macam teman-teman. Ini yang kecil 13.000, kalau yang besar katanya tadi itu 15.000. Kemarin ya maksudnya ya, karena ini tuh videonya udah beberapa hari yang lewat ya teman-teman. Nah, jadi Uma beli sekilo yaitu di 13.000. Kalau di daerah teman-teman berapa nih harga kentang sekarang? Boleh banget ya ditulis di kolom komentar. Lanjut, di sini Uma mau kupasin kulit kentang dulu ya teman-teman. Oh iya, kentangnya nggak Uma pakai semuanya ya. Uma pakai cuman setengah kilo aja. Kayaknya kalau sekilo kebanyakan ya teman-teman. Nah, nanti itu Uma menunya gulai nih teman-teman. Uma tadi juga udah beli santan. Jadi santan Uma beli 1 kelapa itu harganya di 8 ribuan, dan itu nggak Uma pakai semuanya. Karena kalau masak gulai biasanya Uma campur sama air ya teman-teman. Kan santannya itu kental ya. Kalau santan semua sayang banget kan teman-teman. Kalaupun dicampur sama air kayaknya masih enak juga ya rasanya. Jadi kenapa enggak kita campur pakai air kan teman-teman. Nah, jadi di sini airnya udah mateng. Ini Uma matiin dulu api kompornya, dan Uma lanjut lagi buat ngupasin si kentangnya. Jadi Uma hari ini tuh mau masak gulai nih teman-teman. Uma lagi pengen bikin gulai, yaitu gulai kentang. Nanti Uma campur sama ayam, dan tiba-tiba waktu Uma lagi masak kentangnya Uma teringat sama daun singkong. Jadi nanti Uma tuh mau metik daun singkong juga ya teman-teman. Oke, sambil Uma berkegiatan, di sini Uma mau ngebahas tema kita hari ini, yaitu cara mengubah gaya hidup menjadi lebih hemat dan bijak. Teman-teman, menghadapi situasi ekonomi yang sekarang itu semakin gak menentukan teman-teman. Banyak orang yang akhirnya harus memutar otak untuk bertahan hidup. Di sisi lain, harga bahan pokok juga terus meroket. Nah, dalam kondisi seperti ini, penting nih untuk kita mulai mengubah gaya hidup menjadi lebih hemat dan bijak. Salah satunya adalah menerapkan frugal living. Nah, ini akan kita bahas nih teman-teman. Menjalani frugal living bukan berarti pelit pada diri sendiri, melainkan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya dengan cerdas. Gaya hidup ini juga membantu kamu mengelola keuangan tanpa harus kehilangan kenyamanan hidup. Sekarang timbul nih pertanyaan baru. Jadi gimana sih langkahnya untuk memulai frugal living itu? Teman-teman, jadi ada 10 langkah untuk kita memulai frugal living. Pertama, catat dan analisis pengeluaran. Jadi itu langkah pertama yang perlu kita lakukan ya teman-teman. Jadi kita harus tahu nih, harus paham kemana sih uang kita habis selama ini. Jadi kita wajib banget catat semua pengeluaran selama sebulan, mulai dari kebutuhan pokok hingga pengeluaran kecil seperti kopi atau jajan. Setelah itu analisis bagian mana yang bisa dikurangi atau dihilangkan.
Cara yang kedua yaitu susun anggaran. Berdasarkan catatan pengeluaran yang tadi kita buat, maka buatlah anggaran bulanan yang mencakup kebutuhan utama, tabungan, dan sedikit alokasi untuk hiburan. Pastikan anggaran tersebut realistis ya teman-teman, dan sesuai dengan kemampuan kita. If I could lay down beside you. Cara yang ketiga yaitu bikin daftar menu dan masak di rumah. Memasak di rumah bisa menghemat banyak uang dibandingkan makan di luar. Setuju nggak teman-teman sama pernyataan Umay ini? Setuju dong ya? Jadi mulai sekarang rencanakan menu mingguan sebelum berbelanja, sehingga kamu hanya membeli bahan yang benar-benar dibutuhkan saja. Ini Uma mau sedikit berbagi aja pengalaman ya teman-teman. Cara ini tuh benar-benar ampuh banget. Coba deh teman-teman bandingkan, misalnya teman-teman punya uang nih 100 ribu. Teman-teman belanja ke pasar sama uang 100 ribu itu beli bahan makanan itu bisa tahan 3-4 hari kan ya. Tapi kalau kita punya uang 100 ribu terus kita jajan di luar itu paling semalam itu habis teman-teman semuanya. Jadi bikin daftar menu dan masak di rumah ini benar-benar solusi banget nih teman-teman buat kita yang pengen hemat dan bijak dalam mengatur keuangan. Cara yang keempat yaitu manfaatkan barang yang sudah ada. Sebelum kita membeli barang yang baru, periksa dulu nih apakah kita di rumah punya barang yang mau kita beli itu. Nah kalau memang masih ada teman-teman, sebaiknya kita nggak usah beli yang baru ya. Contohnya gini nih, kita mau beli sepatu olahraga, ternyata sepatu olahraga yang lama masih ada. Mending pakai itu aja dulu teman-teman, nggak usah kita beli yang baru ya. Kecuali kita nggak punya, itu beda lagi ya teman-teman. Kalau kita memang nggak punya, sementara kita butuh untuk olahraga, ya mungkin itu harus kita beli. Nah jadi kembali lagi ke yang tadi, yaitu kita wajib banget nih untuk memanfaatkan barang yang sudah ada ketimbang kita beli yang baru. Cara yang kelima yaitu belanja lebih hemat dengan diskon. Teman-teman bisa banget nih manfaatkan diskon, promo, atau kupon untuk menghemat biaya belanja. Selain itu, belanja grosir untuk kebutuhan sehari-hari juga bisa menjadi pilihan nih teman-teman. Asal kita benar-benar butuh barang tersebut. Jadi hindari belanja yang sekedar tergoda iklan atau tren saja. Cara yang keenam yaitu do it yourself. Pertimbangkan untuk memperbaiki barang sendiri daripada membeli baru atau menyewa jasa. Mulai dari memperbaiki keran bocor hingga memasak cemilan sendiri. Kegiatan ini terbukti nih teman-teman bisa menjadi lebih hemat dan memberi kepuasan tersendiri bagi kita. Lanjut kita ke cara yang ketujuh yaitu evaluasi langganan yang tidak perlu. Lihat kembali daftar langganan kita teman-teman seperti layanan streaming, gym atau aplikasi premium. Hapus langganan yang jarang digunakan atau cari alternatif yang gratis. Cara selanjutnya yaitu tetapkan tujuan keuangan. Menetapkan tujuan seperti melunasi hutang atau menabung untuk dana darurat dapat memotivasi kita loh teman-teman. Dengan fokus pada tujuan, kita lebih mudah menghindari godaan belanja yang berlebihan. Cara selanjutnya yaitu buat hari tanpa belanja di kalender. Jadwalkan beberapa hari dalam sebulan untuk tidak mengeluarkan uang sama sekali. Tantangan ini membantu kita lebih sadar terhadap kebiasaan konsumtif dan mendorong kreativitas dalam memanfaatkan apa yang ada di rumah. Jadi gimana teman-teman, tertarik nggak sama tantangan yang satu ini? When nothing really matters. Oke, sebelum kita ke cara yang terakhir, di sini Uma lagi simpen dulu daun salem, daun kunyit, daun jeruk sama sereh yang tadi Uma beli teman-teman. Jadi Uma sengaja tadi itu belinya di harga 2000-an. Itu lebih banyak dari kalau kita beli di harga 1000 ya teman-teman. Nah tujuannya Uma beli harga 2000 karena Uma mau simpen dalam kulkas. Terus nanti Uma mau masak di 1 minggu ke depan, itu rencananya mau bikin gulai gitu teman-teman. Uma juga mikir nih teman-teman, kalau Uma pergi ke pasar lagi buat beli dedaunan ini ya buat masak, itu kan kayaknya bakalan butuh minyak kendaraan lagi gitu ya, minyak motor, bensin untuk ke pasar. Jadi daripada sering-sering ke pasar, mending Uma beli aja 2000. Bedanya kan cuma 1000 teman-teman, dan insya Allah itu nggak akan mubazir. Insya Allah itu akan aman disimpan di dalam kulkas ya teman-teman. Oke, ini Uma lagi ngambil daun singkong seperti Uma bilang tadi. Niatnya tuh Uma nggak pengen bikin pakai daun singkong teman-teman. Tapi Uma ingat kalau Pak suami itu beliau suka banget sama daun singkong. Dan beliau tuh suka biasanya daun singkong itu memang dimasak di gulai kayak gini. Jadi ya Uma ambil aja dulu ya teman-teman. Ini Uma udah izin ya sama yang punya kontrakan. Karena beliau waktu itu pernah bilang juga kalau kakak mau daun singkong ambil aja kak, kalau untuk masak nggak apa-apa katanya. Dan Uma juga udah WA, kakak ambil daun singkong ya Yanti, kata Uma. Iya kak boleh ambil aja katanya. Jadi juga ada adabnya di situ teman-teman. Ini enak banget teman-teman, seger banget kalau baru petik kayak gini ya.
Nah langsung dicuci, setelah itu langsung deh Uma masak nih teman-teman. Oke, kita langsung ke cara yang terakhir, yaitu bangun tabungan darurat. Sisihkan sebagian kecil penghasilan untuk dana darurat. Kamu bisa memulainya dengan nominal yang kecil, lalu tingkatkan secara bertahap. Dana ini akan menjadi penyelamat loh ketika kamu ada kebutuhan mendesak. Dan sedikit cerita tentang tabungan darurat ini teman-teman. Uma tuh kalau belanja misalnya jajan anak-anak gitu kelebih 1.000 atau 2.000, itu kelebihannya Uma simpan teman-teman. Uma punya kantong tempat kecil gitu ya, atau box kecil gitu buat letak uangnya. Jadi nanti kalau seandainya Uma lagi butuh uangnya seperti sekarang akhir bulan ini teman-teman, itu bener-bener bermanfaat banget loh yang kayak gitu. Ya 1.000, 2.000 lama-lama kan bisa jadi 20.000, bisa jadi 30.000. Lumayan ya teman-teman, bisa buat beli telur, mungkin beli minyak goreng ya buat masak menjelang di awal bulan ya teman-teman, karena sekarang ini kan akhir bulan ya. Jadi gimana nih teman-teman dari 10 cara memulai untuk frugal living tersebut? Apakah ada yang sudah mulai teman-teman terapkan di rumah? Boleh banget ya di-share di kolom komentar. Dan alhamdulillah ini menu Uma hari ini udah mateng ya teman-teman. Satu menu sederhana aja, alhamdulillah. Yang penting tercukupi nilai gizinya teman-teman, insya Allah. Nggak terasa aja kita ternyata udah di penghujung video nih teman-teman. Sebelum videonya selesai, Uma di sini mau disclaimer dulu bahwa nggak ada niat di hati Uma untuk menggurui siapapun ya teman-teman. Di sini Uma murni niatnya hanya pingin sharing. Semoga ya apa yang Uma sharing ini bermanfaat, terutama buat diri Uma ya teman-teman. Karena mari kita selalu belajar dan belajar untuk memperbaiki diri. Mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk kebaikan ya teman-teman. Uma mohon maaf apabila di pembuatan video ini ada yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan jika video ini bermanfaat nih menurut teman-teman, boleh banget teman-teman support channel Uma dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Insya Allah kita jumpa lagi di video Uma selanjutnya ya teman-teman. Sehat selalu buat kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.